Bu Seta. Salam Pak Yati. Apa kabar Bu Seta? Alhamdulillah. Sehat Bu ya. Ibu Seta, nanti hari ini kan Ibu akan melakukan kegiatan atau proses pembelajaran di kelas 11 di Papa ya. Sebelum nanti Ibu mengajarkan di kelas melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 11 di Papa, ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ke Ibu sehubungan dengan nanti proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Yang pertama yang saya tanyakan ini tujuan Bu. Pertama dulu materinya Bu, materi yang akan Ibu ambil itu apa nanti? Materi yang saya ambil adalah materi asam basa. Materi asam basa. Kalau boleh tahu apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya yaitu satu untuk mengidentifikasi sifat larutan asam basa menggunakan kertas lakmus. Yang kedua adalah untuk menentukan sifat asam basa berdasarkan perubahan warna dengan menggunakan indikator alami. Jadi ada dua tujuan pembelajarannya. Jadi nanti melalui praktikum ya? Ya, nanti kita akan melakukan praktikum ya. Selanjutnya bagaimana area pengembangan yang akan dicapai dari proses pembelajaran yang akan dilakukan nanti? Pengembangannya, sebenarnya kita harapkan dengan melakukan praktikum kegiatan asam basa ini siswa diharapkan lebih aktif lagi dalam belajarnya, lebih antusias lagi, lebih ada minat terhadap proses belajar mengajar. Kemudian diharapkan anak untuk mampu berpikir kritis untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian dalam praktikum juga diharapkan siswa untuk bekerja sama, ada gotong royongnya, dan bertanggung jawab. Nah, seperti itu yang kami harapkan. Jadi tetap langkah-langkah profil pelajar Pancasila ya. Selanjutnya nanti dalam proses pembelajaran kira-kira Ibu akan menggunakan strategi yang bagaimana? Strategi pembelajaran yang saya terapkan yaitu kita menggunakan pendekatan problem based learning (PBL), di mana di situ diharapkan untuk siswa meningkatkan keaktifan siswa kemudian untuk berpikir kritis dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian metode yang saya ambil itu adalah eksperimen, siswa melakukan praktikum di sini. Berarti secara tidak langsung Ibu sudah menerapkan. Kalau dulu kan kalau guru mengajar menggunakan namanya speaker center, jadi hanya guru yang ngomong, guru yang banyak berbicara, murid kurang dilibatkan. Kalau pakai student center. Berarti lebih banyak mereka yang. Jadi kita mengharapkan siswa aktif di sini pada. Jadi Ibu hanya berperan sebagai mengarahkan. Ya, mungkin Ibu baru mendengar istilah ini kan ada istilah namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi ada tiga komponen. Pertama ada diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Kalau konten misalkan dalam KTP Ibu ada data pusaka, atau misalnya Ibu nanti memberikan semacam apa kepada siswa sebagai bahan dia sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian ada lagi nama diferensiasi proses, langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Terakhir ada diferensiasi produk. Nah, apakah ketiga jenis diferensi ini nanti akan Ibu terapkan atau mungkin akan muncul dalam proses Ibu lakukan? Di modul ajar ini yang saya sudah menerapkan ketiga diferensiasi tersebut. Ada ya, diharapkan muncul pada saat pembelajaran. Yang pertama itu diferensiasi proses Pak ya. Konten. Dulu, ya. Kalau diferensiasi konten di sini sebelum praktikum, jadi sehari sebelumnya ya materi sebelumnya saya sudah menyediakan link video untuk ditonton oleh siswa. Jadi ketika belajar mereka tidak terlalu kagok lagi, sudah ada persiapannya, sudah ada acuan dan panduan apa yang dikerjakan, gitu kan. Jadi lebih mempermudah untuk kita belajar pada saat praktik. Kemudian proses itu lebih ke persiapannya. Yang pertama di sini karena kita praktikum, jadi kita membentuk suatu kelompok. Jadi kita bentuk kelompok besar dulu, itu berdasarkan hasil belajar mereka sebelumnya dari nilai mereka saya kelompokkan. Kemudian juga dalam prosesnya di sini kan saya menggunakan PBL Pak ya, pendekatan problem based learning, di mana
diharapkan langkah-langkah pembelajarannya itu yang ada langkah-langkah pembelajaran yang harus dilakukan, yaitu yang pertama fase 1 itu orientasi peserta didik pada materi. Jadi kita mengarahkan siswa terlebih dahulu Fokus pada materi. fokus materi, ibaratnya itu persepsinya sebelum masuk ke pelajaran diarahkan dulu anaknya. Kemudian yang kedua adalah fase kedua mengorganisasi peserta didik dalam belajar. Nah, di sini yang mengorganisasikan kita di sini ada memberikan LKPD kepada peserta didik. Lanjut yang ketiga itu membimbing menyelidiki individu dan kelompok. Jadi di sini ketika anak praktikum ya, jadi kita berusaha untuk membimbing mereka yang mengerjakan, kita hanya mengarahkan saja. Kemudian hasil keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di sini anak-anak nanti diharapkan untuk mempresentasikan hasil dari praktikum mereka. Masing-masing kelompok ya? Ya, masing-masing kelompok. Lalu yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini nanti kan ada beberapa soal yang mereka harus jawab, dan juga di situ nanti kita lihat apakah benar jawabannya atau salah, nanti diarahkan yang benarnya. Jadi mereka untuk menganalisis sendiri dan mengevaluasi. Berpikir bersama, jadi tidak ibu tidak menyalahkan jawaban dari mereka, tapi diproses ya. Nah, dicari jawaban jawaban yang benar ya. Oke Ibu, berarti semoga nanti penerapan dari pembelajaran berdiferensiasi dapat terlaksana. Nanti besok kita akan lihat dalam kegiatan pasca observasi Bu ya. Nah, ini mungkin terakhir pertanyaan saya. Di samping proses pembelajaran berdiferensiasi, ada lagi nama proses pembelajaran yang sosial emosional. Nah, itu ada 5 komponen Bu ya. Pertama itu komponennya ada nama kesadaran diri, kemudian manajemen diri, kemudian kesadaran sosial, kemudian kemampuan berelasi atau berkolaborasi, dan terakhir pembuatan keputusan yang bertanggung jawab. Kira-kira nanti dalam proses yang akan Ibu lakukan, apakah kelima komponen dalam pembelajaran sosial emosional akan bisa diterapkan atau hanya beberapa bagian saja dari 5 ini yang akan Ibu terapkan? Saya harapkan semuanya muncul Pak ya. Diharapkan ya, karena di sini sudah kita persiapkan untuk memunculkan kelimanya, yaitu yang pertama tadi ya, kesadaran diri. Karena ini praktikum, biasanya kita teacher center, yang ini student center. Jadi kalau praktikum pasti anak antusias sekali, karena kita tidak setiap hari melakukan praktikum. Ya, jadi kesadaran diri diharapkan siswa dengan melakukan eksperimen ini lebih antusias lagi, lebih berminat lagi terhadap belajar kimianya. Lebih semangat lagi. Ya, dan lebih semangat tentunya. Yang kedua itu adalah manajemen diri. Jadi bagaimana cara siswa untuk mengatur emosi mereka pada saat belajar ini. Diharapkan mereka tidak ribut, fokus, yang menghargai orang lain. Kemudian di sini dia berani untuk bertanya gitu Pak ya, jadi menyampaikan pendapatnya ya, benar sekali. Jadi bisa bertanya dan menyampaikan pendapat. Yang ketiga itu kesadaran untuk berempati. Jadi di sini bagaimana nanti dalam proses pembelajaran mereka nanti kan dimintai pendapat, nanti temannya akan menyampaikan pendapat, di sana mereka harus menghargai pendapat teman-teman mereka. Meskipun misalnya ada yang berbeda, tapi kita bisa luruskan. Jadi penting sekali untuk menghargai pendapat teman-temannya. Yang keempat itu adalah kemampuan berelasi Pak ya. Berkolaborasi artinya siswa mampu untuk bekerja sama, karena sini adalah praktikum dan kita dalam satu kelompok, satu tim. Jadi diharapkan kerjasama, nanti ada yang praktek, ada yang mencatat, ada yang mempresentasikan. Jadi diharapkan siswa mampu untuk bekerja sama satu sama lain. Iya, benar sekali Pak. Dan yang terakhir itu pembuatan keputusan untuk bertanggung jawab. Ya, di sini kan mereka nanti menjawab hasil pengamatannya, kemudian mereka mengungkapkan pendapatnya, dan mereka harus mempertanggungjawabkan dari hasil jawaban mereka. Ya, walaupun misalnya salah, tidak masalah. Yang penting mereka berani dulu. Kemudian memang melakukan jawabannya itu nggak sembarangan isi gitu. Jadi mereka harus tanggung jawab. Walaupun salah nanti bisa kita arahkan gimana jawabannya yang benar gitu Pak. Mengenai penilaian itu kan penilaian ada 3, ada penilaian pengetahuan, ada keterampilan, ada penilaian sikap. Ketiga ini akan dilaksanakan dalam prosesnya nanti. Ketika ada semua nanti dijalankan. Ketiga-tiganya bisa kita ambil Pak ya. Penilaian itu asesmennya. Ini masuk ke diferensiasi produk ya? Iya, bisa produk.
Kan seperti apa tadi Pak, diferensiasi produk ya, di diferensiasi produk kan sudah salah satunya ada penilaian hasil praktikum. Nanti mereka itu kan membuat laporan, itu sudah seperti kognitifnya kan hasil praktikum. Kemudian bisa dilihat juga psikomotoriknya, ketika kita praktek juga kita bisa melihat kan, mengamati siswa itu praktek, jadi psikomotoriknya bisa kita lihat. Dan kalau hasil produknya selain hasil praktikum, nanti juga mereka itu membuat konten, sedikit konten pada saat mereka praktek Pak ya. Jadi nanti iya dalam bentuk video itu juga berupa penilaian. Kalau berdasarkan sikap juga bisa kita nilai dengan lembar observasi mereka, sikapnya bagaimana, apakah kalau keterampilan cara dia bekerja ya. Iya, keaktifannya, psikomotoriknya itu bisa kita lihat. Nggak diem pada saat praktikum, nggak diem atau aktif ya? Ya aktif, terlihat aktif ya, seperti itu Pak. Baik Bu Septa, semoga nanti yang sudah kita bahas hari ini dapat Ibu terapkan nanti dalam proses pembelajaran kimia pada hari ini di kelas 11 IPA 4 nanti jam ke-5-6 ya, sudah sehari ya. Baik Ibu, terima kasih. Nanti semoga sukses dan besok kita kembali ketemu di kembali di percakapan sama-sama seperti ini, tapi pasca observasi. Baik Ibu, semoga sukses. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua anak-anak? Video ya? Adelia, ini hanya Adelia ya. Adelia sama Adelina ya? Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, sedikit yang ingin disampaikan. Ada yang tahu siapa penemu bola lampu? Ya, Thomas Alva Edison, ya benar sekali ya. Nah, untuk mencapai suatu penemuan itu harus dilakukan eksperimen. Ada yang tahu berapa kali dilakukan oleh Thomas Alva Edison untuk mendapatkan suatu penemuannya? Ada yang tahu angkat tangannya? Berapa? Ribuan kali. Ya, ribuan kali ya. Thomas Alva Edison ini melakukan eksperimen sebanyak 1000 kali. Nah, ada kata jejak dan 99% itu adalah keringat. Keringat ya, respirasi ya. Ada maksudnya, ada yang tahu apa maksud dari kata motivasi dari Thomas Alva Edison? Jadi inspirasi yang bisa 99% adalah respirasi atau keringat. Ada yang tahu apa maksudnya? Ya, keringat itu kan teman-teman ini usaha, benar ya itu ya. Jadi yang lebih banyak inspirasinya atau keringatnya? Keringatnya. Kalau kita maksudkan adalah usahanya, jadi yang lebih banyak. Nah, sekarang kita ini mau melakukan eksperimen. Kita mau praktikum. Yang mungkin di sini akan membangkitkan jiwa-jiwa saintis kalian melakukan eksperimen. Mungkin ada yang tertarik dengan belajar kimia? Tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan pelajaran ada 2. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi sifat larutan itu bersifat asam atau basa menggunakan kertas lakmus. Yang kedua untuk menentukan sifat larutan asam atau basa dengan melihat perubahan warnanya dengan menggunakan indikator alami. Jadi kita ada 2 tujuan pembelajarannya. Dan yang ditanya sedikit, adakah yang bisa memberikan contoh asam di dalam kehidupan sehari-hari? Ayo angkat tangannya, ada yang bisa? Jeruk, benar nggak nak? Benar, jeruk apa? Boleh, ada lagi yang lain? Asam cuka, oke, asam cuka benar. Lakmus merah berubah menjadi merah. Lakmus biru berubah menjadi merah. Kalau suasana basah, lakmus merahnya bagaimana? Biru. Lakmus birunya berubah jadi ya tetap biru. Nah itu nanti kita lakukan di praktikum bagaimana asam basa dan netral. Kemudian Ibu jelaskan dulu ya. LKPD yang pertama itu ya penentuan larutan asam basa menggunakan kertas lakmus. Tujuannya menentukan larutan asam basa menggunakan lakmus ya. Nah lakmus itu ada warna merah dan biru nah ya.
yang kalian gunakan itu ini plat tetes. Dan di sini larutan ada 6: sabun, garam, jeruk, kapur, asam cuka, dan air sungai atau air mineral. Langkah pertama, ini plat tetes ada 12 lubang di sini ya. Contohnya dicobain 1 air sabun. Kamu ambil dulu, kata ibu kan kalau pipet tetes ini pipet tetes nah ya, ini namanya plat tetes. Ini namanya gelas kimia yang kamu pakai. Ini gunanya ngambil larutan, ini wadah untuk meletakkan larutan, ini untuk mereaksikannya ya di sini. Jadi langkahnya kamu pipet tekan dulu, jangan tekan di dalam, tekanlah di luar, lalu letakkan di dalam sini, biarkan dengan sendirinya air itu akan masuk. Teteskan di sini kira-kira ya. Nah, 4 atau 5 atau 6 kalau ini sedikit ya. 1 tetes kalau di kimia 20 tetes itu 1 ml. Di sini ya 5 atau 6 tetes lah ya. Kemudian celupkan lakmusnya, merah dan biru di sini. Nah, ini ya nanti bisa diulang. Ini lakmus biru, ini lakmus merah. Jangan dicelupkan semuanya biar kamu tahu itu lakmusnya. Kan kelihatan yang tidak keringnya, yang tidak basah kan warna aslinya ya. Nah, ini kelihatan perubahannya nih ya, perubahannya warnanya kan jadinya apa. Nanti kamu tulis, oh sabun, larutan sabun lampu mesa warnanya apa merah atau biru. Oh, ketika lakmus biru dicelupkan sabun warnanya apa. Sudah, kamu simpulkan nanti apakah asam, basa atau netral. Itu sabun. Nah, selanjutnya garam, jeruk, asam cuka sampai air sungai kamu yang lakukan. Paham nggak? Simpel ya. Nah, ambil ininya nak. Nah, ya, itu yang KPD. Nah, kalau KPD tadi nggak usah biar pakai tadi. Nah, ya warnanya biru. Nah, kayak ini. Mau pakai lakmus. Lihat lakmus. Nah, di lakmusnya warna apa? Tempel. Warnanya apa? Lihat sama-sama temennya. Warna biru, tulis biru. Yang ini paham yang ini ya. Terus 11 ini oke ya, karena airnya itu ke bawah. Oke, ambil sekarang. Ya, angkat pipetnya. Ambil aja. Ini sabun lalu kita air sabun. Air sabun mana air sabun? Coba 3 tetes. Itu warnanya apa? Ini air cuka. Itu warna apa? Warna apa? Belum ya. Ini yang LKPD pertama ya, yang menggunakan kertas lakmus. Nomor 1 itu diisi kelompok 1. Kelompok 1 di sini ya. Kelompok 2 yang ini. Kemudian kelompok 3 di belakang, kelompok 4-nya belakang juga. Di sini kelompok 5, kelompok 6. Paham ya? Kayak buat ini spidolnya nak. Kelompok 4, mana kelompok 4 nih? 6, ayo maju. Larutan sabun lakmus merah berubah menjadi biru, sedangkan lakmus biru tetap biru. Keterangannya dia masuk ke basah. Nah, bagaimana kelompok yang lain? Sama tidak dengan kelompok 1? Sama ya. Benar. Larutan garam berubah kertas lakmus merah menjadi tetap merah, sedangkan kertas lakmus biru tetap menjadi biru. Ya, keterangannya larutan garam adalah larutan jeruk. Lakmus merahnya tetap jadi merah, sedangkan lakmus birunya tetap merah. Itu termasuk bersifat asam. Nah, jadi kesimpulan dari hasil percobaan ini adalah jika bahan yang diteteskan ke bunga sepatu bersifat asam, maka akan berubah menjadi berwarna merah. Namun jika bersifat basah, maka akan berubah menjadi warna hijau. Jika bahan yang diteteskan ke ekstrak kunyit bersifat asam, akan berubah menjadi warna kuning, sedangkan yang bersifat basah berubah menjadi warna merah. Bahan yang diteteskan ke bunga mawar akan berubah menjadi berwarna merah jika bersifat asam dan akan berubah menjadi warna kuning jika bersifat basah.
Bisa ya, oke. Nah terakhir untuk menutup, sebenarnya menutup ini ibu sebelum post test ya, nanti post test sedikit karena itu ada post testnya ya, cuman seperti 3 soal saja, kamu siapkan kertasnya. Untuk materinya ini selanjutnya ya, kita sudah praktek. Nah ya, tugasnya itu adalah membuat laporan hasil praktikum. Nah, untuk mengakhiri ini, materi kita selanjutnya adalah menghitung asam basa ya. Secara teori kita tidak pakai lagi untuk materi berikutnya. Kita siapkan dulu lembarnya untuk post test. Langsung dijawab saja, tidak usah dibuat soalnya. Silakan disiapkan kertasnya. Tidak masalah, tulis saja nanti jawabannya. Siapin kertasnya. Tulisnya ya, sudah mengumpul semua ya. Post testnya sudah? Oke. KKPD-nya sudah dikumpul semua? Oke, Bu mengingatkan kembali ya untuk materi selanjutnya yaitu menghitung pH larutan. Nanti kamu belajar materi halaman 150 di buku cetak kita ya. Nah, pahami dulu, nanti kita belajar. Kemudian ini sudah kita simpulkan sama-sama. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang Ibu kasih tadi. Apa tadi Nak tugasnya? Membuat laporan hasil praktikum dan juga mengirim konten praktikumnya ya. Ibu akhiri dulu hari ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Septa. Apa kabar pagi hari ini? Iya, baik, masih semangat Bu Septa ya. Iya. Bu Septa kemarin kan kita sudah berlangsung Ibu Septa masuk kelas kita sudah wawancara, ngobrol tentang kegiatan observasi pada sudah ngomong sekitar yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Kemudian kemarin juga dalam kegiatan pembelajaran saya sudah mengamati yang Ibu lakukan dalam perjalanan kelas dari awal Ibu membuka pelajaran, melaksanakan kegiatan praktikum sampai pada Ibu menutup kegiatan. Tapi Ibu Septa yang pertama akan saya tanyakan, kemarin kan Ibu Septa mengangkat materi tentang bahasa ya. Tujuan itu apakah semuanya sudah tercapai Bu Septa? Tujuan itu. Saya lihat sepertinya anak-anak sudah paham ya, jadi tujuan pembelajaran itu sudah berapa yang dapat kemudian sudah paham kemudian mengenai soal indikator tujuan pembelajarannya ya juga anak-anak sudah paham. Jadi insya Allah tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Kalau dari perasaan murid, suasana hati murid selama dalam kegiatan itu gimana Bu? Selama kegiatan kelas. Selama ini kan memang kalau kita belajar menggunakan praktikum itu tidak terus Jarang-jarang ya, tidak semua materi ya. Kalau saya lihat alhamdulillah anak itu semangat besar ya. Kenapa? Karena biasanya lebih banyak guru yang menjelaskan, tapi sekarang mereka yang melakukan praktikum. Jadi kegiatan intinya kepada siswa. Jadi seperti saya tadi, kalau dari antusiasnya antusias dan bersemangat, jadi terlihat bahwa mereka berminat untuk belajar dunia. Kemarin Ibu juga menggunakan model BPLS. Ya, dengan model pendekatan problem Iya. Dan kemarin Ibu sudah saya amati untuk panduan juga sudah bagus, sudah ada interaksi antara Ibu dengan murid. Ibu memberikan pertanyaan, mereka juga menjawab, walaupun istilahnya salah, kita tidak langsung menyatakan tidak, melainkan langsung memberikan
disampaikan, dikoreksi bersama, mencari solusi yang akan kita lakukan. Jadi proses produk. Apakah dari ketiga jenis diferensiasi itu semuanya terlaksana atau hanya satu atau dua saja? Pembelajaran esensinya ya, ketiga pembelajaran esensi sudah masuk, jadi semuanya sudah muncul, misalnya seperti definisi konten sebelum pembelajaran. Sekarang ini saya sudah memberikan link buat anak-anak belajar terlebih dahulu. Jadi ya link di YouTube, jadi mereka tidak terlalu kagok atau melihat bahannya. Beberapa ada materi sudah disiapkan sebelumnya praktikum. Nah, kemudian untuk pembelajaran diferensiasi proses, pada saat proses persiapannya kita sudah menyiapkan anak dengan sampel besarnya dan sampel besar terdiri dari kelompok kecil, itu sudah disiapkan untuk disesuaikan dengan hasil belajar mereka sebelumnya. Mereka juga sudah bisa menyimpulkan sendiri dari praktek itu, dari materi yang pertama mereka bisa menyimpulkan Jadi ketiga komponen nilai ini pengetahuan, keterampilan sama sikap sudah terlaksana semua ya. Oke. Kemudian juga saya menjelaskan itu selain belajar berinteraksi, ada juga istilah pembelajaran sosial emosional. Ya. Kemarin sudah ada 5 komponen dalam pembelajaran sosial emosional. Ada yang namanya diri, manajemen diri, berempati, kemudian kesadaran berrelasi, sama pengambilan keputusan. kalau salah apa tetap bertanggung jawab dan yang lain juga tidak menyalahkan. Jadi keputusannya juga diambil bersama. Iya. Jadi kelima dari sosial emosional ini sudah tampak pada proses pembelajaran. Baik Bu Septa, saya juga paling mengamatkan memang nyatanya sudah ada ya, walaupun paling ibu baru mendengar istilahnya diferensiasi sama emosional, tapi dalam proses yang ibu lakukan memang sama sudah ada. Kira-kira bagaimana rencana ibu, rencana tidak lanjut ibu ke depan tentang proses pembelajaran ibu yang tadi ibu lakukan? Mungkin buat saya sendiri ya, saya tidak tahu bahwa ada pembelajaran Diferensiasi. memang kita ketika mengajarkan ini anak itu, jadi tidak tahu bahwa ada pembelajaran Istilahnya belum tahu ya. Ya saya baru dengar saat bikin skripsinya tuh sudah dibuat artinya kita pelajaran berapa sudah tahu itu ya pembelajaran ini. Karena kita lupa mengejar materi, jadi sering apa ya student center ya, jadi lebih ke saya biar sampai, jadi kepikiran Target materi tercapai. nah itu Pakai istilah jadi teacher center ya. memikirkan salah mau masih main sampai itu. Kalau sekarang lebih dipikirkan bagaimana kita anak itu jangan bosan, membuat anak-anak sekarang saya sudah baru ini semangat untuk tidak ada semangat untuk memecahkan masalahnya. Nah, karena sudah dikasih tahu begitu tidak semangat. Mungkin kedepannya mungkin belajar lagi bagaimana semangatnya juga cari lagi metode apa yang Oke, baik Bu Septa. Baik Bu Septa, terima kasih untuk pagi hari ini. Semoga nanti kita semua kedepannya, saya juga, Bu Septa juga, mungkin saya juga ada kekurangan sana sini. Saya dapat kekurangan sini karena saya mendapat ilmu dari Pak Eko. Nah, mungkin Bu Septa dari saya juga dari Pak Eko juga yang mungkin bisa ada beberapa lagi ke depannya, dengan harapan nanti kita lebih baik lagi dalam mendidik generasi anak bangsa ini. Baik, Bu Septa, terima kasih Bu Septa. Ya, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.